Banyak orang di zaman kita beranggapan bahwa agama hanya merupakan program-program kosong dan nilai-nilai akhlak semata. Ini adalah keyakinan klasik dan salah. Pada hakikatnya, agama adalah sistem dalam kehidupan dan pergaulan. Intinya adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, usaha memisahkan antara problem-problem tauhid dan perilaku manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari berarti memisahkan agama dari kehidupan dan mengubahnya menjadi adat istiadat, tradisi-tradisi, dan acara-acara ritual yang hampa. Kisah Nabi Syuaib menampakkan hal yang demikian secara jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib pada penduduk Madian. Dalam Al-Quran dikatakan, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selainnya. Ini adalah dakwah yang sama yang diserukan oleh setiap nabi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara satu nabi dan nabi lainnya. Ini merupakan dasar akidah, dan tanpa dasar ini mustahil suatu bangunan akan berdiri. Setelah peletakan bangunan tersebut, Nabi Syuaib menyuarakan dakwahnya sebagaimana yang Al-Quran sampaikan dalam surat Hud ayat 84, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan, yaitu hari kiamat. Setelah menjelaskan masalah tauhid secara langsung, Nabi Syuaib berpindah pada masalah muamalah sehari-hari yang berkenaan dengan kejujuran dan keadilan. Adalah hal yang terkenal pada penduduk Madian bahwa mereka mengurangi timbangan dan mereka tidak memberikan hak-hak manusia. Ini adalah suatu kehinaan yang menyentuh kesucian hati dan tangan, sebagaimana menyentuh kesempurnaan harga diri dan kemuliaan. Para penduduk Madian beranggapan bahwa mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk kelihayan dan kepandaian dalam jual beli, serta bentuk kelicikan dalam mengambil dan membeli. Kemudian Nabi mereka datang dan mengingatkan bahwa hal itu merupakan hal yang hina dan termasuk pencurian. Nabi Syuaib memberitahukan kepada mereka bahwa beliau khawatir jika mereka meneruskan perbuatan keji itu, pasti akan turun kepada mereka azab yang dimana manusia tidak akan dapat menghindar dari siksaan tersebut. Perhatikanlah bagaimana campur tangan Islam melalui Nabi Syuaib yang diutus kepada manusia, di mana ia memperhatikan persoalan jual beli dan mengawasinya. Beliau berkata kepada kaumnya yang Allah abadikan dalam Al-Quran, wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nabi Syuaib meneruskan misi dakwahnya. Beliau mengulang-ulangi nasihatnya kepada mereka dengan cara yang baik dan mengajak mereka ke jalan yang baik, tidak ke jalan yang buruk. Beliau menghimbau kepada mereka untuk menegakkan timbangan dengan keadilan dan kebenaran, serta mengingatkan mereka agar jangan merampas hak-hak orang lain. Merampas hak-hak orang lain itu tidak terbatas pada jual beli saja, namun juga berhubungan dengan perbuatan-perbuatan lainnya. Beliau memerintahkan mereka untuk menegakkan timbangan keadilan dan kejujuran. Demikianlah seruan dari agama tauhid dan akidah tauhid, di mana ia selalu menyuarakan kejujuran dan keadilan. Agama selalu memerintahkan manusia untuk menjalin kerjasama sesama mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan cara-cara yang bijaksana dan baik, baik menyangkut hubungan kerja, hubungan pribadi, maupun hubungan lainnya. Al-Quran menyatakan, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan Al-Quran melarang segala bentuk kezaliman,
baik kezaliman yang berkenaan dengan menimbang buah-buahan atau sayur-sayuran, maupun kezaliman dalam bentuk tidak memberikan penghargaan terhadap usaha manusia dan pekerjaan mereka. Sebab kezaliman terhadap manusia akan menciptakan suasana ketidakharmonisan yang berakibat pada timbulnya penderitaan, sikap putus asa, dan sikap tidak peduli, sehingga pada akhirnya hubungan sesama manusia berjalan tidak harmonis dan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, Al-Quran mengingatkan agar jangan sampai ada manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa atau keuntungan dari Allah itu lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Quran Surat Hud ayat 85-86. Maksudnya ialah sengaja membuat kerusakan dan bertujuan untuk membuat kerusakan. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Janganlah kalian sengaja untuk menciptakan keonaran di muka bumi. Apa yang ada di sisi Allah adalah hal yang terbaik buat kalian jika kalian benar-benar beriman. Kemudian Nabi Syuaib memberitahu kepada mereka bahwa ia tidak memiliki sesuatu kepada mereka. Ia tidak dapat menguasai mereka, tidak juga ia selalu mengawasi mereka. Beliau hanya sekedar seorang rasul atau utusan untuk menyampaikan ajaran Tuhannya. Dengan cara yang demikian, Nabi Syuaib menjelaskan kepada kaumnya bahwa masalah yang mereka hadapi saat ini sangat penting dan sangat serius, bahkan sangat berat. Beliau memberitahu mereka akibat yang bakal mereka terima jika mereka membuat kerusakan. Selesailah bagian pertama dari dialog Nabi Syuaib bersama kaumnya. Nabi Syuaib telah mengawali pembicaraan dan kaumnya mendengarkan. Kemudian beliau berhenti dari pembicaraannya dan sekarang kaumnya yang membuka percakapan. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Benarkah demikian? Padahal sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Penduduk kota Madian yang kafir, mereka biasa merampok dan menyembah al-aikah, yaitu pohon aik yang dikelilingi oleh dahan-dahan yang berputar di sekelilingnya. Mereka termasuk orang-orang yang menjalin hubungan sesama manusia dengan cara-cara yang sangat keji. Mereka suka mengurangi timbangan. Mereka mengambil yang lebih darinya dan tidak menghiraukan kekurangannya. Perhatikanlah semua itu dalam dialog mereka bersama Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang memerintahkanmu?" Seakan-akan agama ini mendorong Nabi Syuaib dan membisikinya serta memerintahkannya sehingga ia mentaati tanpa pertimbangan dan pemikiran. Sungguh Syuaib telah berubah dengan agamanya itu menjadi alat yang bergerak dan alat yang tidak sadar. Demikian celaan dan tuduhan keji yang dialamatkan oleh kaum Nabi Syuaib kepadanya. Agama Syuaib telah membuatnya gila dan membuatnya nekat untuk memerintahkan mereka meninggalkan apa yang selama ini mereka sembah dan yang disembah oleh kakek-kakek mereka. Kakek-kakek mereka telah menyembah tumbuhan-tumbuhan dan pohon-pohon, sementara agama Syuaib memerintahkan mereka untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenekatan model apa ini dari Syuaib? Dengan ejekan dan penghinaan ini, Nabi Syuaib menghadapi dialog yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka kembali bertanya-tanya dengan penuh keheranan dan dengan nada mengejek. "Apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Tidakkah engkau sadar, wahai Syuaib, bahwa agamamu ini ingin mencampuri keinginan kami dan cara kami menggunakan harta kami? Apakah hubungan keimanan dan sholat dengan muamalah materi?" Dengan pertanyaan ini, kaum Nabi Syuaib mengira bahwa mereka mencapai suatu tingkat kecerdasan. Mereka mengemukakan di hadapannya problem keimanan, dan mereka mengingkari adanya keterkaitan antara perilaku manusia
dan muamalah mereka serta perekonomian mereka. Ini adalah masalah yang klasik. Ini adalah usaha untuk memisahkan antara ekonomi dan Islam, yang dimana setiap nabi justru diutus untuknya meskipun nama-nama mereka berbeda-beda. Ini adalah masalah kuno yang diungkap oleh kaum Nabi Syuaib, di mana mereka mengingkari bahwa agama turut campur dalam kehidupan sehari-hari mereka, perekonomian mereka, dan cara mereka menggunakan harta mereka. Mereka menganggap bahwa menginfakkan harta atau menggunakannya atau menghambur-hamburkannya adalah suatu yang tidak berhubungan dengan agama. Hal itu menyangkut kebebasan pribadi manusia. Bukankah itu hartanya yang khusus? Lalu mengapa agama ikut campur di dalamnya? Demikianlah pemahaman kaum Nabi Syuaib kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Kami kira pemahaman demikian sedikit atau banyaknya tidak berbeda dengan pemahaman banyak masyarakat pada zaman sekarang. Mereka menganggap bahwasannya Islam tidak memiliki kaitan dengan kehidupan pribadi manusia dan kehidupan perekonomian mereka. Oleh karena itu, manusia dapat menggunakan harta mereka sesuai dengan kemauan mereka. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat nyantun lagi berakal. Mereka ingin mengatakan kepada Nabi Syuaib, seandainya engkau seorang yang bijaksana dan memiliki pemikiran yang matang, niscaya engkau tidak akan mengatakan apa yang telah engkau katakan. Mereka kembali mengejek Nabi Syuaib dan merendahkan dakwahnya. Seandainya kamu bertanya kepada kaum Nabi Syuaib tentang pemahaman agama mereka, maka mereka pasti mengingkari bahwa agama adalah sebagai sistem dalam kehidupan yang menjadikan hidup lebih mulia, lebih suci, lebih adil, dan lebih pantas untuk manusia menjabat sebagai khalifah di muka bumi. Seandainya kamu bertanya kepada mereka tentang agama, niscaya mereka memberitahumu bahwa ia hanya berupa kumpulan nilai-nilai rohani yang baik, yang tidak mewarnai kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman seperti ini, agama hanya sekedar hiasan. Ini adalah pemahaman yang menggelikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan ajaran-ajaran yang mereka bawa bukan untuk perhiasan dan main-main. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari itu semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabinya dengan membawa sistem baru dalam kehidupan, yaitu sistem yang mencakup nilai-nilai dan pemikiran-pemikiran yang itu semua tidak akan bermakna jika tidak berubah menjadi suatu sistem dalam kehidupan secara umum dan mengatur kehidupan secara khusus. Dengan pemahaman seperti inilah agama menjadi mulia dan agama menjadi benar adanya. Dan dengan asumsi seperti ini kita memahami seberapa jauh campur tangan agama dalam persoalan kehidupan sehari-hari, dimulai dari hubungan-hubungan cinta sampai undang-undang perkawinan, bahkan sampai mengambil keputusan hidup, sampai sistem dalam menginfakkan uang dan menggunakannya, juga sistem dalam cara menggunakan dan mendistribusikan kekayaan dan sebagainya. Jika manusia memahami agama seperti ini, maka jadilah agama sesuatu yang benar, dan kalau tidak, agama laksana puing-puing saja. Nabi Syuaib mengetahui bahwa kaumnya mengejeknya karena mereka menganggap agama tidak turut ikut campur dalam kehidupan sehari-hari. Namun, beliau menghadapi semua itu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang karena beliau yakin apa yang beliau bawa adalah kebenaran. Beliau tidak peduli dengan ejekan mereka dan tidak tersinggung dengannya dan tidak juga mempersoalkan hal itu. Beliau memberikan pengertian kepada mereka bahwa beliau berada di atas kebenaran dari Tuhannya. Beliau adalah seorang nabi yang mengetahui kebenaran. Beliau tidak melarang mereka untuk meninggalkan sesuatu yang dibalik larangan itu mendatangkan keuntungan pribadi untuknya. Beliau tidak ingin menasihati mereka dalam kejujuran agar pasar menjadi sepi dan karenanya beliau mengambil manfaat. Beliau hanya sekedar seorang nabi yang dimana dakwah setiap nabi tergambar dalam ungkapan yang singkat, yaitu sebagaimana dalam firman Allah, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan atau semampuku." Yang beliau inginkan hanyalah perbaikan. Demikianlah kandungan dan inti dakwah para nabi yang sebenarnya.
Mereka adalah muslihun, yaitu orang-orang yang membuat perbaikan. Mereka memperbaiki akal, memperbaiki hati, dan memperbaiki kehidupan yang umum, dan memperbaiki kehidupan yang khusus. Dalam Al-Quran dijelaskan, Syuaib berkata, "Wahai kaumku, jelaskan pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan Dia menganugerahiku rizki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku sebenarnya tidak ingin berbeda sikap denganmu lalu melakukan apa yang aku sendiri larang. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan sesuai dengan kesanggupanku. Tidak ada kemampuan bagiku untuk mendatangkan perbaikan melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali." Setelah Nabi Syuaib menjelaskan tujuan-tujuannya kepada mereka dan menyingkapkan kebenaran dakwahnya, beliau mulai mengotak-atik akal mereka. Beliau mengungkapkan kepada mereka bagaimana pergulatan orang-orang sebelum mereka dengan para nabi-nabi sebelumnya, yaitu kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, dan kaum Nabi Lut, yang masa mereka tidak jauh dengan masa Nabi Syuaib. Beliau mulai berdialog dengan mereka dan mengingatkan mereka bahwa sikap pertentangan mereka justru akan mendatangkan siksaan bagi mereka. Nabi Syuaib mengingatkan mereka bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan kebenaran. Beliau bersabda, "Wahai kaumku, janganlah sesekali pertentanganku denganmu menyebabkan apa yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh juga menimpamu. Sedangkan tempat dan masa kebinasaan kaum Lut tidaklah jauh dari kamu. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Mencintai." Usai Nabi Syuaib berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan al-islah atau usaha memperbaiki masyarakat dan mengingatkan mereka bahaya penentangan serta menakut-nakuti mereka dengan menceritakan kembali siksaan yang diterima oleh orang-orang yang berbohong sebelum mereka. Meskipun demikian, Nabi Syuaib tetap membukakan pintu pengampunan dan pintu taubat bagi mereka. Beliau menunjukkan kepada mereka kasih sayang Tuhannya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun kaum Nabi Syuaib memilih azab. Kekerasan hati mereka dan keinginan mereka untuk mendapatkan harta yang haram serta rasa puas dari sistem yang mengatur mereka, semua itu menyebabkan mereka menolak kebenaran. Dalam Al-Quran dikatakan, mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu." Maksudnya, kami tidak memahamimu. Engkau adalah seorang yang mengacau. Engkau mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Beliau dikatakan sebagai orang yang lemah karena orang-orang fakir dan orang-orang yang menderita adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Sedangkan orang-orang kaya dan para pembesar telah menentang mereka. Demikianlah pertimbangan umumnya manusia yang tidak memiliki kekuatan cukup untuk menghadapi kebenaran dakwah Nabi Syuaib, di mana beliau dianggap sebagai orang yang lemah. "Kalau bukanlah karena keluargamu, tentulah kami pasti merajammu," kata mereka. "Seandainya kalau bukan karena keluargamu dan kaummu dan orang-orang yang mengikutimu, niscaya kami akan menggali suatu lubang dan kami akan bunuh kamu di lubang itu dengan cara melemparimu dengan batu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." Kaum Nabi Syuaib berpindah dari cara mengejek pada cara menyerang. Nabi Syuaib telah menyampaikan bukti kepada mereka setelah mereka mengejeknya. Lalu mereka mengubah cara mereka berdialog. Mereka memberitahunya bahwa mereka tidak memahami apa yang beliau katakan dan mereka melihat bahwa Nabi Syuaib sebagai orang yang lemah dan hina. Dan seandainya kalau bukan karena mereka takut atau kasihan kepada keluarganya, niscaya mereka akan membunuhnya. Mereka menampakkan kebencian kepada Nabi Syuaib dan ingin sekali untuk membunuhnya, kalau bukan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan keluarganya. Menghadapi ancaman itu, Nabi Syuaib tetap menunjukkan sikap lembutnya. Lalu beliau bertanya kepada mereka dengan maksud untuk menggugah kesekian kalinya akal mereka. Syuaib menjawab,
Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Apakah cukup rasional jika mereka membayangkan hal tersebut? Mereka melupakan hakikat kekuatan yang mengatur alam. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia dan maha kuat. Seharusnya mereka mengingat hal itu. Seharusnya seorang tidak takut kepada apapun selain Allah dan tidak membandingkan kekuatan di alam wujud ini dengan kekuatan Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat dan hanya Dia yang mengatur hamba-hambanya. Tampak bahwa kaum Nabi Syuaib mulai kesal dan semakin kesal dengannya. Lalu berkumpullah para pembesar kaumnya. Allah berfirman, pemuka-pemuka kaum Syuaib yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu wahai Syuaib dan dengan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Mereka menggunakan tahap baru dengan cara mengancam Nabi Syuaib. Mereka mengancamnya untuk membunuh dan mengusir dari desa mereka. Mereka memberi pilihan kepada Nabi Syuaib antara terusir dan kembali kepada agama mereka yang menyembah pohon dan benda-benda mati. Nabi Syuaib memberitahu kepada mereka bahwa masalah kembalinya ia ke agama mereka adalah masalah yang tidak berhubungan dengan masalah-masalah yang disebutkan dalam perjanjian. Sungguh Allah telah menyelamatkan beliau dari agama mereka, lalu bagaimana beliau kembali lagi kepadanya? Beliau yang mengajak mereka pada agama tauhid, lalu bagaimana beliau mengajak mereka untuk kembali pada kesyirikan dan kekufuran? Beliau mengajak mereka dengan cara yang lembut dan kasih sayang, sementara mereka mengancamnya dengan kekuatan. Demikianlah pertentangan antara Nabi Syuaib dan kaumnya yang semakin berlanjut. Nabi Syuaib memegang amanah dakwah untuk menghadapi para pembesar, para pendusta, dan para penguasa kaumnya. Akhirnya Nabi Syuaib mulai mengetahui bahwa mereka tidak lagi memiliki harapan karena mereka telah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Lalu dia berkata, atau Nabi Syuaib berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula apa yang aku mampu. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang dihinakan dan siapa yang berdusta. Tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku pun menunggu bersamamu. Nabi Syuaib berlepas diri dari mereka. Mereka telah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan telah mendustakan nabi-nabinya dan menuduhnya bahwa ia tersihir dan seorang pembohong. Maka setiap orang hendaklah melakukan apa saja yang diinginkannya, dan hendaklah mereka menunggu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pergulatan antara Nabi Syuaib dan kaumnya berakhir adanya fase baru. Mereka meminta kepada Nabi Syuaib untuk mendatangkan azab dari langit jika beliau termasuk orang-orang yang benar. Dengan nada mencibir dan menentang, mereka berkata, di mana azab itu? Di mana siksaan yang dijanjikan itu? Mengapa terlambat datang? Mereka mengejek Nabi Syuaib dan beliau dengan tenang menunggu datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada beliau agar keluar bersama orang-orang yang beriman dari desa tersebut. Akhirnya Nabi Syuaib keluar bersama para pengikutnya dan datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam surat Hud ayat 94-95, dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan dia dengan rahmat kami, dan orang-orang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah kebinasaan bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Tsamud telah binasa. Itu adalah teriakan sekali saja satu suara yang datang kepada mereka dari celah-celah awan yang menyelimuti. Mula-mula mereka barangkali bergembira karena membayangkan itu akan membawa hujan, tetapi mereka dikagetkan ketika datang kepada mereka siksaan yang besar pada hari yang besar. Selesailah masalah ini, mereka menyadari bahwa teriakan itu membawa bencana buat mereka. Teriakan itu menghanguskan setiap makhluk yang ada di negeri itu.
mereka tidak mampu bergerak dan tidak mampu menyembunyikan diri, dan tidak pula mereka dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Syuaib, dan semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang taat pada beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.